Knalpot, Pak. Aduh, Knalpot gimana? Knalpot. sensitif itu mah. Gitu. Iya. Knalpot aturannya ada nggak? Sebenarnya kalau saya mau tegak lurus mah banyak kesalahannya. Saya mau tegak lurus kan Pak. Harusnya malah dimusuhin kan. Nih sampai ada yang komen ya, sampai saya screenshot nih. Aman tandain orangnya Pak, tandain orangnya Pak. Gini komentarnya. Bagaimana pendapat Bapak polisi Konoha kan saya di tag mengenai kejadian presiden lewat ya. Itu kan mengganggu Pak katanya. Banyak yang kerja segala macam. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai kepolisian? Saya jawab, berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, saya juga teman-teman saya di sana juga menjalankan tugas. Sama seperti Masnya kerja di kantoran, ada SOP-nya, ada aturannya. Kalau tidak menjalankan ada hukumannya sama. Kita kalau nggak menjalankan juga kena hukuman. Giliran polisi naruh plang dibilang nyari duit. Ya. Seuzon banget bener-bener netizen ya. Iya. Padahal cuma bawa kertas tilang doang ya. Iya. Gimana nih Pak? Apa yang salah dari kepikiran Konoha tuh apa tuh? Masya Allah, tabarakallah Jai. Siap abangku. Gue gak nyangka Jai bakal disamperin polisi hari ini Jai. Ya jelas, abang kan banyak sekali kasus-kasus masa lalu. Iya, kok bisa-bisanya kita digeruduk sama polisi Jai. Iya jelas. Lo bikin salah apa sih Jai? Kita Dengan mah- kampungan lo situ masalah lo. Kok dibawa ke sini Jai? Biasa, karena banyak sekali bang di hari ini itu penggiat-penggiat orang-orang apa ya sebutnya ya volunteer ya. Untuk Volunteer. menggalakkan taat lalu lintas bang. Oh, Kan beliau ini perwakilan dari gue banget. DLAJJ. Iya gue banget bang. Oh Masya Allah. Kita hadirin siapa sih hari ini sih Jai? Ada Pak Bariki. Pak Assalamualaikum. Bariki, Masya Allah. Waalaikumsalam. Luar biasa badannya kurang lebih 11-12 deh. Iya bang. Antum cocok udah jadi Sehat polisi. ya berarti. Gue berarti orang DLAJJ juga nih. Iya kayaknya cocok. Enggak selalu lupa kita pasti ada ustadz kita Jai. Iya dong, Di sini selalu ada always. Ustadz Agus Haidar Hafizahullah. Alhamdulillah. Saya Tadi sadar. ini gue udah nyuruh supir gue pakai seatbelt yang bener. Pakai seat belt yang benar. Iya, Emang biasanya kenapa gara-gara cuma- mau manggil dia kan. Iya, Gue iya, kan iya. baca-baca tadi pelanggar lalu lintas itu seatbelt. Nah dia tuh punya kebiasaan seatbelt cuman Ke belakangin. Belakangin doang. Iya gitu deh. Sama Jadi itu cuman lagi megang mic sama gitu. Iya, izin. Lah emang itu pelanggaran ya Pak aja? Kayak begitu ya? Ih, pura-pura nanya. Iya. Nanti ya jawabnya nanti. Iya. Ya jadi Jai, hari ini kita kedatangan kalau di apa namanya stage name-nya namanya Polisi Konoha ya. Iya, Pak betul. Polisi Konoha. Pak Polisi Konoha Dari Jai. Jepang berarti. Luar biasa Jai. Iya, yang- Anime banget beliau Yang ini melanggar sepertinya. orang-orang Jepang berarti. Pernah nangkep Naruto barangkali. Orang Indonesia mah gak ada yang langgar ya Pak ya. Oh, tertib-tertib warga Orang Indonesia. Konoha. mah. Yang bandel orang Konoha bang. Kenapa sih kira-kira namanya kenapa jadi Pak Konoha, Pak Polisi Konoha Pak? Alhamdulillah, kenapa saya namakan Pak Polisi Konoha? Karena saya tidak mau mendeskripsikan jelek kepada warga negara yang sudah tertib. Wih, Oke, Gitu. iya. Kalau saya bilang saya polisi Indonesia, berarti semuanya nggak tertib dong. Iya, Warga Indonesia. dibelain banget. Betul, nih. betul. Jadi hanyalah orang-orang yang di Konoha lah yang perlu ditertibkan. Jadi saya polisi khusus warga Konoha. Betul gitu Jai. Apakah Pak Ustadz mau ganti nama juga? Pak Ustadz Konoha. Karena jamaahnya pada gak beres. Kan kalau Ustadz Indonesia orang Indonesia udah soleh-soleh. Iya. berarti bukan tauhid kiper tuh. Tauhid Konoha. Iya. Sebenarnya Ustaz, kalau penamaan seperti itu kan ada masalah Ustaz ya. Itu hanya sebatas untuk memberikan label aja bahwa kita ini penertiban sebenarnya dan itu bukan suatu yang pelanggaran syariat Ustaz ya. Ya asalkan bukan tujuannya menghina kan ya. Kan kita nggak boleh melakopkan orang dengan nama yang Buruk, jelek, yang yang jelek. buruk. Ya walaupun sebenarnya dia suka dipanggil gitu. Iya. Ya lu misalnya panggil gendut kan. Iya, nggak suka Nggak saya suka mah. kalau Orang gitu. mah Kira-kira saya nggak suka suka. Dani Sterek misalkan Dani Sterek atau Dani Aderai boleh gak? Iya Masya Allah. Gimana Jai? Ya memang ini bang, beliau ini kita hadirkan untuk banyak menjawab apa-apa yang kita tonton dalam kesehari-hari. Karena beliau ini baru aja bikin Instagram tuh langsung melesat bang. Terus dalam sebagai polisi yang menertibkan lalu lintas, salah satunya adalah lawan arah. Dan lucu-lucu ya Pak ya. Iya. Kemarin nih langsung aja saya ke hooknya. Kemarin ada orang Pak Kiai, Pak Haji, Pak apa itu.
Dia lawan arah. Kiai guys. Kiai apa Pak Ustadz apa siapa dia Mau ngelawan kemana arah. itu? Katanya mau ceramah di masjid tapi lawan arah. Aduh, wow. Gimana Pak kronologinya Pak coba Pak? Jadi kemarin itu saya hari Jumat lah, berarti hampir 2 minggu yang lalu lah. Saya dapat info nih dari teman-teman, Pak di titik ini banyak yang lawan arah, hampir 24 jam Mbak lawan arah, bayangin tuh. Oke lah kita datangin ke sana, pas momennya memang 1 jam sebelum Jumatan. Jadi di sana tuh banyak warga yang komplain, Pak saya mau Jumatan nih Pak, jadi telat gara-gara Bapak. Oh Kok jadi gara-gara saya kita jadi telat ya kan? Kenapa nggak jalan duluan ya? Terus Iya. yang hooknya itu Akhirnya pada saat itunya ada tuh ya bisa dibilang tampilannya udah kayak Iya. yang mimpin inilah ceramahnya lah. iya Syekh nih Khotib Syekh. lah, khotibnya lah ya kan. Iya. Lawan arah, nggak pakai helm. Ya kan dia pakai komplain, Pak saya mau mimpin imam ini takut telat katanya kan. Imamnya lawan arah Minta juga. privilege. Terus gimana Pak? Akhirnya? Ya kita mau debatin juga, ya gimana gitu kan. Ntar gak ada imamnya di masjid. Jadi serba salah sih di situ posisinya. Keputusannya jadi gimana? Dilolosin apa akhirnya disuruh muter balik lagi? Dia tetap maksa. Oh dia yang maksa. Waduh, Iya. ngajinya sama siapa tuh Nah kayak tuh kayak gitu gimana Sat? Ya kan di satu sisi memang ya dia ada duty on duty yang mulia gitu. Artinya dia mau jadi khotib. Tapi di sisi lain dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran, Sat. Iya. Dapat pahala kan tuh Sat? Islam itu penuh ketertiban. Tuh. Masya Allah. Ya. Bahkan kalau itu membahayakan dosa dia. Kan la darar wa la dirar. Gak boleh membahayakan Nggak boleh. diri sendiri atau membahayakan orang Lain. Makanya kadang-kadang kita banyak taat di masjid tapi nggak taat di jalanan. Iman itu bukan hanya di atas sajadah. Iman itu ada juga ketika lu megang setir. Lu ketika megang motor. Wah iya lagi itu bener. Bab. Zam. Jujur banget. Iya. Iman suka ketinggalan di masjid doang Sat ya. Dan lu lihat ya maaf ya. Iya. Gue pernah waktu umroh ada orang mau berangkat haji umroh disuruh ngasih nasihat. Gue bilang jangan sampai tawaf nyakitin orang. Jangan sampai ke raudhah nyakitin orang. Iya kan? Banyak orang alasannya ibadah tapi sikut orang. Oh iya. Tapi nyakitin orang. Ini ibadah apa yang berada di atas kezoliman kan gitu loh. Masa ibadah zolimin orang kan gitu loh. Ya kayak tabrik anu lah gitu loh. Iya. Di Konoha. Ngerti lah Di kita. Konoha. Tablik akbar di Konoha. Nutup jalan. Iya, Ustaz. Iya. Orang jadi muter. Iya. Padahal mah ya jangan atuh gitu Benar, ya. benar. Jadi intinya keimanan itu bukan hanya di atas sajadah. Tapi keimanan itu juga tercerminkan lewat lu lagi megang nyetir. Megang motor. Berarti sebenarnya ketaatan di jalan itu sebetulnya adalah bukti dari keimanan justru Sat ya. Tuh, Oh Masya kan Allah berfirman Ustaz. apa? Ati Allah wa ati atiur Rasul Rasul, wa ulil amri Ulil amri minkum. minkum. Lampu merah itu cuma 1 menit nyuruh lu berhenti. Iya lagi. Tapi di situ lu sedang meraih pahala besar dari 1 menit. Ati wa ulil amri minkum. Iya. Makanya ada seorang syekh ditanya, "Syekh gimana hukum mentaatin lampu merah?" Dapat pahala karena ayat tadi. Lu jangan baca Quran kagak ngamalin. Bisa pahala Jay. Kita kan banyak ya baca Quran tapi ngamalin, Iya, kagak iya. ngamalin. Iya. Baca doang rajin gitu loh. Lampu merah terobos. Itu bisa jadi buat Pak Polisi jadi itu tuh. Bawa Quran Bahan, besok jadi Pak. bahan ya. Bawa Quran Pak. Nah Kebacain. nanti kalau ada Ustaz Sedikit Ustaz ya orang. tadi ketangkep lagi suruh telepon saya. Iya. Biar panjang dia. Video Sampai gini Pak Ustadz, saya sampai bikin quotes, saya bilang warga kita itu, warga Konoha itu, jangankan polisi, sama malaikat yang di kanan kirinya aja mereka nggak takut, saya bilang kan. Waduh iya lagi. Iya. Gue ada cerita. Syekh bin Shalih Al-Utsaimin punya supir ngebut. Ditilang sama polisi. Dibela mas Syekh? Enggak. Biarkan. Kenapa? Bahwa nggak semua orang bisa dimaklumi gitu lah. Kan ada kadang-kadang orang kan udahlah tolonglah ini supir gua lah. Kompensasi Ya lah jadi gitu. pendidikan buat dia gitu loh. Benar-benar. Ya, nah ini juga sama kadang-kadang kita pengen ke masjid tapi lawan arah. Iya. Nah, ya ini jadi pengamalan gue juga bingung sih ya Pak. Rumah saya kan depan tuh. Iya Pak, itu
dikit doang Pak. Jadi pengkolan sebenarnya di ujung Pak. Kayak dari tadi tuh. Agak begini. Gua tuh orangnya nggak bisa ngomong kagak diamalin bang. Bener. Iya harus Tat. Bener. Harus. Gue tadi tuh mikir ini. Gimana kan rumah gue depan masjid tuh. Iya. Tapi kalau mau ke masjid gue udah belok dikit ke kiri Iya, gitu kan. bener. Lawan arah kan. Ya. Jalan kaki jauh Sat. Ya motor. kayaknya gue jalan kaki aja dah. Oh, Atau jalan kaki. parkirnya di satpam. Oh. Demi ngamalin. Benar. Nggak boleh ngomong, nggak boleh ngamalin gitu lah. Sahih. Kan tadi gue siang udah kasih tahu supir gue pakai seatbelt yang benar. Karena gue baru baca. Betul, gitu ya. loh. Langsung perbaikan Sat ya, langsung perbaikan. dong. Iya. Ya, lu ngomong coba kagak diamalin gimana? Zam. Sama lu juga. Tuh kita lampu merah saat hijau Tat sama kita. Dulu remang masih jaya. Pencet kayak hijau dah. Gitu kayak hijau dah. Masih remeng ya jadinya ya. Iya merah jambu dah kalau Kayak boleh. gitu saat kadang kalau kita lagi rombongan gitu saat kita lagi jalan anggaplah bertiga motor. Teman kita juga kadang nggak tahu diri saat udah tau mepet udah detik ketiga dan dia lewat digas kita terus. ketinggalan saat ya bismillah jadi hijau jadinya saat itu gimana itu saat Ya Allah benar-benar ya. Jadi pengamalan di jalan itu Sat, tadi kan sebagai bukti bentuk sebagai bentuk iman jadinya Sat ya. Nah kalau seandainya Sat, orang melakukan pelanggaran tapi dia tadi anggap dari sebagai khotib gitu ya. Itu sebenarnya yang terjadi itu seperti apa Sat? Dia itu dapat dosa walaupun dia sebagai khotib apa seperti apa Sat? Khotib juga kan harusnya dia tahu aturan waktu dong. Harus duluan. Masa dia khotib jam 12 datang mepet-mepet. Setengah 12. Iyalah. Ya kan gue gitu. Orang mendingan gue ditungguin daripada nunggu. Mendingan gue nunggu daripada Ditungguin orang. Daripada dia khotib. Karena pernah kejadian bang. Khotibnya Terlambat. gak datang. Waduh. Maju orang lain kan. Itu orang lagi ceramah. Datang. Tuh diturunin lah bang. bagaimana main bola Ceramahnya diulang. kayak kan main bola 2 kali dong ceramahnya jadinya. Iya berarti itu sih Ustadz. Harusnya ya gak boleh lah ya. Ya oke. Kadang-kadang PC haji itu seolah-olah lebih mahal daripada helm. Nah itu lagi itu masalah tuh. Kan helm itu kan nyawa loh. Iya gitu iya loh. iya. Wah gak pakai PC haji ini lebih mahal. Iya. Ngantrinya lama kan gitu. Iya. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala itu sudah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu membahayakan dirimu pada sendiri. kebinasaan. Iya kan banyak orang. Itu bukan cuma dalil haramnya rokok bro. Termasuk juga pakai Itu helm kan? termasuk masalah orang membahayakan diri gitu loh. Semua yang membahayakan diri atau membahayakan orang nggak boleh. Makanya ketika pemerintah membuat sebuah aturan yang tidak melanggar syariat, sami'na wa ta'na dong. Karena semua demi kebaikan kan. Coba misalnya nggak ada aturan. Wah kayak apa Hancur-hancuran itu. Iya, benar. Makin macet jadi jalan. ada aja lampu merah masih kecelakaan. Bener. Gimana kan nggak ada kan gitu. Insyaallah. Ya, justru hal-hal seperti ini nih, gue nih orang Muslim, gue taat aturan keselamatan. Ya, bahkan menurut saya Pak, yang namanya aturan-aturan kayak begitu tuh nunjukin kita akhlak gimana kita. Oh iya betul. Kalau kita begitu melanggar aturan karena nggak ada yang lihat, gimana dengan masalah lain? Iya, kan ada atlet sekarang Sat. Hah? Ada atlet sekarang izin. Apalagi sekarang kan nggak ada ini, nggak ada apa sih, nggak ada kamera, nggak ada polisi, gitu lah. Iya. Lalu lu Langgar. gitu, Ya nggak boleh gimana ya. Allah yang lihat lu kan gitu. loh. Bener. Jadi takutnya jadi kebiasaan kan di kita kan suka ada orang yang akhirnya tiba korupsi dan lain sebagainya. Ya alasannya kan nggak ada yang lihat kan gitu. Ya. Luar biasa nih. Pak Barik ini kesabaran itu mungkin udah kayak di ujung-ujung kali ya. Kenapa tuh, Jay? Satu, beliau berseragam. Iya. Motornya motor polisi. Iya bener. Sirine dia nyala tuh lampunya. Masih juga ditabrak dari lawan arah. Iya, lagi Gimana, ada- Pak? lihat Perasaan lagi, lihat Bapak konten ketika saya itu. bertugas. Ya kan di era Bapak nih. Kalau di era saya dulu waktu saya baru-baru bisa bawa motor, tuh lihat polisi dari jauh Udah Pak. keder aja ya. Udah kenceng di celana kali ya bahasanya gitu. Sekarang ditabrak Nah, tuh gimana perasaan Bapak ketika bertugas terus dia udah salah ngotot lagi Pak gitu. Nggak Bawa ini ditampol nggak? aja Bawa ini Pak. nggak? Harusnya Bawa. bawalah harusnya Pak. Bawa kan beceng Pak ya? Enggak. Wah, dur Pak. Gimana Pak perasaan Bapak tuh gimana tuh? Kalau saya selalu bilang di atas orang sabar itu ada polisi.
Karena kenapa? Kita menghadapi mereka itu nggak boleh emosi, tetap harus ramah, tetap harus humanis. Bapak jangan lawan arah Pak. Oh Pak saya rumah deket Dilawan. Iya. Ya mau gimana lagi, bener nggak? Benar. Itu pertama memang tugas saya mengingatkan mereka, ya kan. Apalagi kalau kadang yang melanggar itu satu keluarga, bapak, ibu, anak semua lawan arah nggak pakai helm kan. Bagaimana Tapi itu? saya bilang bapaknya, Pak, bapak mau ngajak satu keluarga meninggal Pak, saya bilang. Iya. Baru bapaknya mikir muter. Oh iya. Berarti nggak cuma langsung penindakan aja Pak, berarti ada penyampaian nilai dulu sebelum ada tindakan, katakanlah tilang seperti itu Pak ya. Karena apa ya, kalau bisa sebenarnya kalau menilang itu kan butuh waktu sekarang kan. Benar. Saya fokus ke satu ini, yang lain roboh semua. Benar. Gitu loh. Ya tahu sendiri lah warga-warga Konoha. Konoha ini ya, Konoha. Ada celah sedikit, ambil pokoknya. Iya. Jadi sebenarnya justru pendekatan utamanya adalah memberikan pengajaran dulu, Iya. memberikan penilaian dulu gitu. Ketimbang langsung ada tindakan tilang gitu ya. Kalau Nah memang sebenarnya kalau memang udah seperti itu Pak, tilang itu terjadinya seperti apa? Menggunakan etle nantinya? Arahnya nanti akan menggunakan etle. Oh gitu. Arahnya nanti ya. Mungkin kecuali tilang-tilang yang memang urgensial ya. Contohnya kayak lawan arah itu kan memang Urgent kalau banget kita etle sesuatu kan bisa error nih servernya nanti kan. Banyak kan Terlalu ya? banyak. Iya. Kayak gitu. Kecuali etle-nya yang foto di atas tuh dia kan udah sistemnya lebih canggih lah. Oh jadi ada dua cara ya, yang Ada nggak lewat cuma dari handphone, ada yang pakai kamera juga. ada yang dari kamera juga. Tapi sekali-kali lah Pak dikasih hukuman lah Pak. Apa kek Apa tuh Jai, mau disuruh apa orang Jai? Zaman saya kecil sekot jam kek apa kek. Nah. Ayolah Pak kasih dia hukuman Pak. Ayo Pak. Udah pernah? Udah ada Gimana, juga. gimana? Udah juga. Ada, kita sering. Pokoknya kalau nggak pakai helm ketemu saya minimal 50 kali push up. Wah, si spek udah jadi itu. Iya. Mereka komplain kan banyak banget Pak. Saya tanya, kepala kamu udah kuat belum menghadapi batu? Saya bilang. Bab. Iya, bener. Kalau sudah kuat saya nggak kasih push up, saya bilang. Iya. Apa perlu saya tes? Saya bilang kan. Iya. Oh enggak Pak, baru push up. Tapi gimana Pak? Bapak nggak marah gitu maksudnya biar dia tuh tahu bahwa ada polisi nih, dilawan aja masih. Ada polisi loh maksudnya gile gitu gak kebabis pikir gitu. Hari ini aja begitu Iya, manusia akhirnya ya, Pak manusia gitu, kayak, Konoha ya. gitu kan, saya kecil kan ketemu polisi kan kabur Pak, takut banget. Nah itu gimana Pak? Mungkin karena udah beda zaman kali ya. Kalau zaman sekarang ya cobalah mungkin abang juga punya anak lah ya kan. Anak zaman sekarang coba dikerasin dikit yang ada apa? Ngelawan. Oh begitu sih, bener nggak? Ada melawannya lah. Iya. Itulah ketemu teman-teman yang Gen Z juga kita nggak bisa. Kita kerasin tuh mereka malah Arguing terus ya. Benar. mencari-cari kok terus bertanya-tanya. Tapi kalau saya setiap melawan mereka melanggar, saya tanya, kamu salah nggak? Sampai mereka bilang, iya Pak, saya salah. Baru mereka paham salahnya di mana. Wow. Oke. Berubah Kalau banget ada Bang. orang misalnya Pak ditangkap, terus akhirnya dia ngaku salah, itu biasanya ditilang apa dimaafin? Tetap saya kasih hukuman. Hukuman apa hukum? Kalau perempuan masih saya tilang. Karena kalau saya kasih hukuman fisik, ada yang ngerekam beda opini nanti. Ya kan? Tapi kalau laki-laki, Pasti dua-duanya. Fisik pasti lah. Kirain fisik Gak ada doang. kesetaraan, gak ada kesetaraan gender nih Pak. Itu Sat, bayangin Sat. kalau buatnya apa hukumannya Pak? Waduh. Lebih keras lagi Zat. Triple ya. Lebih keras lagi Zat. Iya. Itu Sat, jadi aduh subhanallah Sat ya. Terjadi pergeseran Sat. Adab dan norma di hari ini yang mana di era anak tuh anggaplah anak SMA gitu Sat ya. Lihat polisi tuh dari jauh tuh segitu takutnya. Anak sekarang bonceng 3 Sat, bonceng 3. Iya bener. Disamperin polisi udah begini dari jauh polisi. Nih Pak Barik udah gini. Datangnya Sat gitu. Kagak muter ya? Nggak ada rasa takut sedikit pun sampai harus Pak Barikinya berhentiin dulu Sat. Baru dia berhenti Sat. Gimana Sat? Ya Allah. Ya intinya sih Allah sudah berfirman ya dalam Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Akan ada generasi nanti yang ninggalin sholat dan ngikutin syahwat. Dalam arti kata bahwa hati-hati, ini ada kuncinya supaya nggak ngikutin syahwat, dia tetap sholat gitu. Karena gara-gara nggak sholat akhirnya ngikutin Syahwat. Ya jangan juga kita dua-duanya udah nauzubillah nggak sholat akhirnya ngikutin Syahwat pula. Makanya akan muncul banyak keanehan-keanehan di akhir zaman ini. Makanya ada sebuah perkataan dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa nanti di akhir zaman itu akan
orang berdoa tuh kayak orang yang mau tenggelam. Orang berdoa itu kayak orang mau tenggelam. Bener-bener butuh doa. Ya bener-bener sangat butuh doa. Dia butuh banget yang namanya orang kalau tenggelam kan butuh pegangan. Nah pegangannya itu doa. Dan dia berdoa udah bener-bener kayak orang apa. Dan seperti itulah sekarang kita. Mau zaman berubah kayak apa. Doa dan aturan memang harus tetap ditegakkan. Ya, Kayak di rumah nggak bisa kita nggak ada aturan kan. Iya betul. Iya, dia memang mungkin dia punya zaman yang berbeda dengan kita, tapi aturan harus tetap ada. Cuman mungkin ada kelonggaran-kelonggaran yang tidak seperti kita. Dan termasuk tadi, ya seharusnya kaum muslimin khusus yang suka baca Quran, yang menghayatilah ayat-ayat Allah yang begitu banyak. Ya contoh innallaha kana alaikum raqiba. Allah itu kan dekat gitu loh. Ya, dalam arti kata kita disuruh punya sifat muraqabah, merasa diawasi. Betul. Jadi jangan sampai akhirnya tadi jadi karakter. Iya. Karena biasa kalau ada yang lihat dia nggak ngelanggar, begitu nggak ada yang lihat dia ngelanggar. Padahal ada Allah yang maha mengawasi. Maka ketika seorang muslim berbicara tentang aturan, lihat loh, sholat aturannya luar biasa. Sop kudu rapi, kemudian ruku nggak harus ada aturannya semuanya. Nggak boleh orang sholat langsung sujud kan, iya kan? Dia nggak harus ngikutin imam dan lain sebagainya. Waktu sholat aja duhur asar harus ditaati. Jadi banyak banget aturan-aturan. Nggak boleh buka kalau belum matahari tenggelam, azan kan gitu loh. Itu semua adalah aturan-aturan yang Allah berikan. Sebenarnya kan tujuannya gini loh. Semua aturan itu membuat kita bukan hanya jadi hablum minallah, tapi justru dipakai dalam hablum minannas. Makanya betul. tadi maqasidus syariah ya. la darar wa la dirar. dirar. Nggak boleh orang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Terus apalagi tadi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah orang membahayakan dirinya pada kebinasaan gitu loh. Itu bukan hanya tenar dalil rokok gitu ya. Ini dalil hati-hati lu bikin orang jadi binasa. Gara-gara lu lawan arah kan ada kejadian tuh deket sini. Ibu-ibu ya lawan arah. Sama IR6. Iya. Lewat. Meninggal. Nah, sedikit kejadian. Nah kita juga kan lihat banyak banget kejadian-kejadian yang akhirnya kereta yang parah mah bro. Pak, coba deh Pak. Kereta coba. Udah turun palang pintunya. Udah turun diangkat palang pintunya. Diangkat lagi Tat. Bujuk. Bener emang bener-bener orang Konoha bener deh. Konoha bener. Iya. Kuat-kuat dikata di perindapan mau diberhentiin. Iya udah kan udah di atas perindapan Konoha udah Jay. Udah lebih-lebih Jay. Ya makanya Islam ini kan penuh aturan. Manusia benar. kalau nggak ada aturan habis sudah. Makanya kita butuh nih polisi-polisi kayak beliau. Siap. Ya mudah-mudahan ya Allah mudahkan kerja beliau. Amin. Ya mudah-mudahan teman-temannya juga. Dan tadi hati-hati, ketaatan bukan hanya di masjid, tapi ketaatan itu juga ada di jalan. Siap, benar. Keren banget Luar itu, biasa. Bang, Ya, Bang Riki, Bariki apa Bang Bari enaknya manggil saya ini nih? Apa Bariki? Riki aja. Bebas apa aja lah. Ya. Atau Polisi Kunuha. Berarti kan gini ya. Tadi kita bicaranya adalah bahwa Islam itu harus masuk juga ke dalam bagaimana kita berkendara begitu. Nah, ketika dalam tugas gitu ya, Pak Riki, itu pernah nggak memberikan penilaian atau memberikan nilai-nilai keagamaan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran gitu? Misalkan kayak tadi gitu kan, harus taat sama Rasulullah, harus taat sama Allah, Rasulullah dan para pemimpin kalian. Pernah nggak memberikan penyampaian kayak gitu tuh, pendekatan agama gitu? Siapa tahu Jay, ya kan? Siapa tahu Kiai malah tobat ya gara-gara Pak Riki. Tahu-taunya dia angkat, dia bilang gini, maaf Pak, saya Buddha gimana? Iya, itu bab itu. Maaf kata dia. Iya harus bawa kalimat bante berarti. Gimana Pak? Pernah Pak iseng gitu atau keseharian emang diselipin, dinasehatin secara agamis gitu? Kalau secara langsung mungkin saya nggak beraninya karena ya itu tadi kita nggak tahu nih servernya apa nih orang. Iya benar. Salah server lagi. Tapi nilai-nilai umum lah ya, nilai-nilai norma keumuman ya. Minimal kita selalu ingatkan Bapak bekerja di rumah punya keluarga nggak? Saya bilang kan punya Pak. Nah coba kalau di rumah dengar beritanya Bapak meninggal karena kecelakaan gimana? Bukan saya yang rugi saya bilang. Saya nggak kenal Bapak saya bilang. Benar. Gitu kan. Tapi yang rugi siapa? Anak istri Bapak di rumah. Iya. Jangan hanya karena pengen cepat 1-2 menit tapi taruhannya nyawa saya bilang. Iya.
Nah ini masalahnya tuh. Kadang orang tuh menganggap remeh masalah nyawa ini Pak ya. Kadang-kadang orang dia nggak mempedulikan dirinya dia itu oke lah. Tapi orang lain masalahnya gimana gitu ya. Bisa menjadi mudorot buat orang lain. Itu nasihat buat anak ya. Gimana? Yang ngomong lari 190 yang ngomong. Dibongkar di sini. Yang ngomong. Di track, jujur. Bukan masalah aturan lawan arah doang Pak ya. Oh banyak. Knalpot Pak. Aduh. Knalpot gimana? Knalpot Sensitif itu mah. gitu. Itu knalpot ain Pak. Ya. Kena air. Knalpot gitu. Jadi ada orang pernah Pak dia begitu mau nyalain itu dia dorong dulu ke depan. Gitu. Oh nggak takut berisik. Takut berisik. Gitu. Knalpot aturannya ada nggak? Udah tau berisik dibeli ya Sat ya. Sebenarnya kalau saya mau tegak lurus mah banyak kesalahannya. Saya mau tegak lurus kata Pak. Harusnya malah dimusuhin kan. Terlalu banyak aturan jadinya ya Pak. Iya benar. Ini Pak, untuk membelokkan masalah knalpot ini Pak. Karena dia bikin brong-brong dia Pak. Kejadian apa Pak yang paling berkesan buat Bapak ketika sedang bertugas terutama di divisi ini Pak? Paling berkesan sampai hari ini Bapak tuh kalau inget ya kesel ya ketawa ya apa gitu. Waktu kejadian di Salemba tuh, itu kan ada jalan awalnya 2 arah. Terus dibikin one way sama pemerintah karena memang macet kan. Itu di depannya pas di lampu merah itu sudah ada tanda dilarang lawan masuknya. Sudah ada beton barrier plus ada saya di situ. Masih juga ada yang nyelonong coba saya bilang. Saya bilang, "Mata lu ngelihat enggak sih?" saya bilang. Udah segitu banyak aturannya, masih juga diterabas, luar biasa. Masalahnya yang nerobos itu satu keluarga. Nah ini dia. Bawa motor masing-masing juga lagi. Itu di konten saya viral itu saya bilang. Bawa motor masing-masing Pak? Enggak. Bapak Oh, ibu bonceng, anaknya. ceng-tri. Berempat kalau nggak salah saya ingat. Udah ceng 4 lagi bukan ceng-tri lagi ya. Masya Allah. Ya kadang saya suka ngelihat Pak suami istri bawa anak nggak pakai helm. Ya. Aduh dia nggak mikirin gitu ya nyawa Nah, anak itu, Sat. gimana. Iya betul. Ya ini penting juga bahwa kita ini ada takdir ada ya. Tapi ada yang namanya kan usaha ikhtiar. Iya, gitu. ikhtisab, Jangan ya. sampai kalau takdirnya mati aja gitu loh. Waduh kacau deh. Jangan gitu Nggak usah ada lampu merah kalau gitu ya Pak ya. Nggak usah. Iya. Kayak di Mesir dong satu yang nggak ada lampu merah. Gimana nih Sat? Gue inget di Mesir. Lampunya kuning ngedip semua, Gimana kuning Sat, ngedip kalau di semua. Mesir supaya tidak selalu konoha nih. Ya POV Allah itu Mesir, Sat, ya. mah. Mesir. Ya nggak tahu ya gue ya sampai luar biasanya sih kayak percobaan lampu merah tuh gitu ya percobaan. Iya. Itu dia saya nggak mau ya orang yang katanya ngaku beragama Islam tapi kok nggak taat aturan padahal aturan ini nyelamatin dia. Betul. Ya nyelamatin orang lain bahkan aturan ini demi kebaikan semuanya. Ya kayaknya mungkin kita juga harus cek bahwa betapa kita tuh suka baca doang tapi nggak mau Mengamalkan. ya makanya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatazakkaru ulul albab. Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi dan diambil pelajaran gitu loh. Ya, kalau benar-benar ya kita belajar tentang Al-Quran, Sunnah, bagus banget dah akhlak kita dah. Masya Allah. Ya, makanya sebagai kaum muslimin, yuk ya bukan hanya baca Quran, tapi juga bacalah tafsirnya. Terus amalkan gitu loh. Ya termasuk tadi atiullah jelas, atiur rasul jelas, wa ulil amri minkum ini tanda tanya. Nah, selalu gitu. Iya gitu. Kalau kata netizen gitu, pemerintah seperti apa dulu yang harus ditaati? Zam. Wah, kejauhan banget. Masa Pak Prabowo yang harus di jalan? Nah, nggak mungkin kan? Iya. Pak Prabowo kemarin diklaksonin nanti nggak tahu. Nah. Iya emang ya. dia mau lewat. Ada tuh warganya wah bener-bener Tat. Presidennya sekarang udah gak dihargain Ustaz. Ya Allah. Bener gak Pak? Nih sampai ada yang komen ya, sampai saya screenshot nih. Komen apa Pak? Komentarnya Sama tandain orangnya Pak. Tandain orangnya Pak. Aduh kacau Ustaz. Ini sebenarnya degradasi banget ya Pak ya? Degradasi banget Ustaz. Artinya akhlak itu sampai di level di situ sekarang ya. Nah, jadi istilah kata gini komentarnya. Bagaimana pendapat Bapak Polisi Konoha kan saya di tag mengenai kejadian presiden lewat ya. Itu kan mengganggu Pak katanya.
banyak yang kerja segala macam. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai kepolisian? Saya jawab, berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, saya juga teman-teman saya di sana juga menjalankan tugas. Sama seperti Masnya kerja di kantoran, ada SOP-nya, ada aturannya. Kalau tidak menjalankan ada hukumannya sama. Kita kalau nggak menjalankan juga kena hukuman. Itu POV yang harusnya ditampilkan Pak ya. Nah. Jadi jangan seolah-olah ego dari netizen aja yang pengen didengar gitu ya. Tapi sebenarnya juga ada hal yang harus kita juga introspeksi buat orang-orang di atas gitu ya. Ya Pak Ustadz aja kadang-kadang- nggak jawab. Iya, kadang-kadang kan, ya kadang-kadang kan sekarang Udah mulai hilang tuh Sat. Udah mulai hilang. Ada Iya. gerakan anti apa tuh strobo. iya, kan Pupuk, masyarakat atau suka pupuk. begitu ya. Jadi kadang-kadang sekarang udah pada berani kan, ya. Betul. Ngapa sih itu? Iya. Ya, kayak istilahnya mau ada orang dikawal gitu sehingga akhirnya semua diberhentiin, paling dikawal urusannya apa kan gitu ya. Iya. Mungkin kalau pimpinan tertinggi mungkin ada urusan yang memang apa ya, emang namanya dia ngurusin negara kan gitu ya. Tapi kalau ya orang-orang, nah ini yang kadang-kadang masyarakat akhirnya udah merasa kesel kali ya, pegel Pukul gitu rata ya. Sat ya. Nah berarti sebenarnya ada perbedaan protokoler nggak sih Pak Riki ini antara orang yang memang butuh yang seperti itu ya, pengawalan yang seperti itu, atau memang yang sebenarnya ini tuh nggak harus banget pakai beginian, sehingga tuh masyarakat bisa bedain mana yang memang harusnya memang mendapatkan tempat prioritas seperti itu, mana yang enggak gitu Pak. Ada nggak perbedaan protokoler ya Pak? Sebenarnya ada. Seperti contoh simpel lah, ambulan. Ambulan itu kan masuk Jelas itu. nomor Urgent. 2. Masih dihadang juga Pak. Masih juga dihadang. Ada yang hadang Tat kemarin itu juga. Ya, Ada yang karena ribut lagi gara-gara itu gini, ya. Gara-gara satu kejadian, Iya benar. akhirnya masyarakat jadi curiga baik gitu loh. Iya. Meratakan jadinya. Iya, akhirnya kan Pandang- ada orang pakai iya, ambulan iya. tau-taunya Kosong. pulang kampung. Iya waktu itu iya. Iya benar. Dan ada lagi sebenarnya. Ambulan kan anggap ini ambulan sakit ya, orang mau sakit. Itu mobil pada belakangnya Pak. Oh. Ngikut. Ikutin, jadi warga Ngikutin warga biar- korban. iya. Jadi warga Malah korban. nyalain lampu Hazard. hazard juga Iya. gitu. Waduh. Gak bener tuh. Udah luar biasa kreatif ya. Kreatif. Tadi berarti ambulan. Terus di antara lainnya apa lagi Pak? Nomor 1 damkar. Damkar jelas tuh. Itu memang harus Damkar dapat aja prioritas ya. dihalangin Pak. Itu memang ada yang kayak gitu aja ya. Banyak Itu banget viral sekarang ya kayak udah. gitu. Terus damkar, habis damkar. Terus ya lembaga pimpinan tertinggi lah, Iya, presiden, tamu-tamu Jelas negara. ya. Ya memang sifatnya urgent tuh ya Pak. Gitu loh netizen Konoha. Jangan semua dihadang. Iya segala damkar lo lawan gila. Rumah orang keburu angus tau gak lo? Ada bangsa Sat, ada kalau 5 motor tuh. Bayangin pas pampres Sat, itu yang di kejadian Pak Prabowo puter balik itu kan. Iya. Oh iya, tahu-tahu. Oh, itu viral Ustaz. tuh. Mah, Itu kan parah kalau itu. ikutin undang-undang bisa ditembak gitu Ustaz. Iya, Cuman betul. lagi-lagi kata Pak Bariki, aduh orang sekarang gak bisa dikerasin kayak orang dulu. Maksudnya kayak, Iya. nah itu gimana Sat supaya sebagai warga gitu Sat, warga Konoha kita ya. Mawas diri. Gimana sih Wise. maksudnya kayak, bisa gak sih Sat kayak dulu lagi gitu Sat, kita tuh menghargai orang lain sehingga kita pun sebagai rakyat juga akan dihargai seperti yang sama. Hanya selalu yang Ana lihat kita tuh minta dikasih fasilitas dan lain sebagainya. Kita sendiri aja gak beradab gitu Sat. Perubahan segala sesuatu itu bukan dimulai dari atas sih. Perubahan itu dimulai dari bawah, dari kita. Diri sendiri. Ya, dari diri sendiri. Karena yang namanya pimpinan itu kayak pasar. Pasar itu kan nerima yang datang. Apa aja yang datang ya diterima lah, orang pasar. Berarti ya pemimpin itu ciri khas rakyatnya seperti itu. Maka penting yuk jangan cuma nuntut ke atas, tapi coba benahin kita. Yang diri kita sendiri. Ya, bahwa kita ini juga masih banyak kurangnya, masih banyak tidak disiplinnya. Semoga dengan kita memperbaiki diri kita, Allah perbaiki pemimpin kita dan Allah berikan pemimpin kita. Ya, oke, mereka juga salah gitu ya. Tapi bukan berarti akhirnya kita jadi melabrak segala sesuatu yang akhirnya kacau lah. Betul. Ya, kalau nggak ada ulil amri pasti lebih kacau lah. Masya Pasti lebih Allah. kacau.
Ini jadinya kayak Anda langsung jadi menyimpulkan harusnya ya ada kolaborasi antara kita sebagai orang yang bergerak di bidang dakwah dengan orang-orang yang memang di bidang kayak begitu di jalan daerah aja gitu ya. Kolaborasi untuk memberikan penanaman nilai kepada masyarakat barangkali bisa guys ya? Iya bisa. Entah dengan cara kajian bisa jadi gitu ya Sat, ya. Dengan tema-tema seperti itu. Atau Bang Dani sebenarnya Aneh. ikut pas Pak Bariki lagi dinas, abang pakai sorban, pakai gamis, sama tasbih gede bang. Wow, bukan pakai pedang Umar gimana? Jadi abang begitu Pak polisi dia bilang stop. Astagfirullahaladzim mantap. Iya langsung. Rukiah bang, Rukiah. Rukiah. Jangan-jangan ntar kesurupan bener jadi baliknya. Iya, Tapi iya, bisa iya. juga dari anak-anak motor. Nah, masuk itu. Perasaan anak motor sekarang udah soleh-soleh ya. Iya. Jadi anak-anak motor ini justru kan kita harus mencerminkan juga. Betul Sat. Ya mencerminkan bahwa naik motor ya taat aturan. Ya nggak gebar-geber dan lain sebagainya. Makanya di motoran juga kan kita ada aturan kayak gitu ya. Nah, kan saya pembinanya, walaupun nggak pernah motoran, tapi saya Besok pembinanya. tanggal 30 Besok. Iya. Kita 30 ada. 30 ada. Mau, Sat? Tenang. Tenang. Ada. Dalam arti kata kadang orang kalau rame itu kan suka arogan. Iya betul. Ya, kalau rame suka arogan. Makanya lo kan anak-anak motor nih pada biker-biker banyak nih. Ya, di situ bisa mulai kok bahwa gua motoran tapi gua taat aturan. Keren ya? Motoran tapi taat aturan. Udih, cakep. Jadi tema itu jadi. Iya. Atau mungkin ya kita munculkan stiker-stiker ya, jangan cuman motoran bersama orang-orang soleh gitu ya. Nggak begitu ya. Ya, tadi ketaatan itu bukan hanya di masjid tapi juga di jalan. Di jalan. Kayak gitu-gitu mungkin masyarakat gini, jangan sampai kalah sama supir truk kita. Ada tulisan di belakang itu. Banyak slogannya, banyak Ada slogannya. sedikit Kita nggak ngantuk. Mana yang paling membekas di Ustaz? Mana Ustaz? Iya. Kadang-kadang tulisannya kan aneh-aneh ya. Banyak slogannya. Ada aneh-aneh, ada yang benar, tapi banyak kan yang gue lihat sih yang memang rada aneh-aneh gitu ya. Aneh. Tapi kenapa kita nggak munculkan slogan-slogan dalam arti kata kita bantu dia nih. Iya. Ya polisi Kanoha kita kerjasama sebagai anak-anak motoran yuk kerjasama dengan beliau. Karena saya lihat banyak juga yang udah mulai beraksi seperti maaf. Ada orang yang badannya gede-gede. Loren. Bang Oren. Apa sih namanya? Bang Oren. Dia apa sih dia yang Dia orang di jalan lah ya seperti di itu jalanan yang orang bahkan yang zebra cross dilewatin mobil yang dia injek gitu ya. Walaupun caranya ya gua nggak suka caranya tapi mungkin itu kan dari bentuk supaya dia orang tuh taat aturan gitu ya. Ya. Pengaturan. Ya mungkin kita juga harus andil gitu. Jadi jangan cuman polisi Kanoha nih diwakili beliau gitu lah. Bahwa kita semua bisa menjadi pembantu-pembantu polisi Kanoha. Karena keselamatan di jalan itu Masya Allah. Coba kalau saya tanya Pak, berapa banyak kecelakaan di jalan? Waduh, kalau di data mah banyak Sat. Tak terhitung kan. Betul. Ya kayak apalagi ya di jalan tol kan ya. Mungkin bisa dibilang 10 besar angka kematian ya di jalan. Di jalan. Tuh. 10 besar ya Pak ya? Iya. Insya Allah. Nah terus ini misalnya kayak lu kalau ngelihat kecelakaan kan banyak di jalan. Ya. Nah, ajarin deh tuh netizen apa doanya kalau kita ngelihat kecelakaan. Ada tuh. Apa Bang? Ya bacaannya alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Salah bukan itu. Mah doa Alhamdulillah. makan banget. Abang liat orang kecelakaan abang mau makan. Kok jadi mau makan nih gue? Aku lapar gara-garanya. Bentar gue minum dulu dah. Mikir-mikir. Jadi kalau kita Kok jadi mau makan nih gue? kalau kita lihat kecelakaan termasuk Pak polisi kan pasti sering banget lihat kecelakaan. Iya betul. Bahkan mungkin dengan mata kepala sendiri gitu loh. Bahkan mungkin ada timnya yang menyelidiki itu. Nah bagusnya kita doa deh. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu doa supaya agar kita melihat apapun keburukan termasuk kecelakaan dan dengan harapan dengan baca doa itu kita nggak akan dapat musibah kayak gitu sampai hari kita mati. Dalam arti kata itu salah satu ikhtiar selain kita naik motor benar ya, naik motor taat aturan, tapi juga kita doa ikhtiar. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya bahkan kalau bisa baca Allahumma inni a'udzubika
an adilla au udalla au azilla uzalla wa adlim au udlam au ajal ayujal aliyya, itu supaya tidak dizolimi, tidak menzolimi, tidak disesatkan, tidak menyesatkan, tidak tergelincir atau menggelincirkan, ya. Itu doa bagus banget. Cuman orang taunya bismillahirrahmanirrahim padahal banyak doa-doa yang bisa kita amalkan ketika di jalan, ketika keluar rumah, di jalan dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kan lagi viral juga tuh masalah tempat parkir pakai badan. Iya, wah Zam. Yang lagi rame. Yang suaminya marah-marah buka baju. Buka baju tuh. Yang kemarin. Iya. Boleh gak sih parkir pakai badan gitu? Ngetekin. Ngetek. Bang. Nih buat yang ngetek pakai badan nih. Lo ngetek badan di masjid aja kagak boleh. Iya. Apalagi di parkiran. Apalagi parkiran. Gak boleh kita booking tempat di masjid. Gitu loh ya. Sekarang mobilnya belum datang, orangnya udah ada di situ. Kecuali Vale kali Vale, Ya, kalau Vale boleh. Kalau memang mau pakai pale ada aturan khususnya. Iya. Masya Allah. Jadi Itu luar begitu, biasa ya. Jaya. Jadi sebenarnya tadi tuh benang merah hari ini adalah ketaatan kita di jalan adalah bentuk keimanan kita kepada Allah, Jay. Ini kelas emang ya. Iya, jangan sampai nih teman-teman netizen no Konoha ya. Ulang lagi apalagi khususnya yang muslim. Ya, kita ngaku muslim, kita tahu kita beriman kepada Allah, tapi kita nggak taat di jalanan, Jay. Wah, bahaya banget. Ya ingat yang gini, kalau kita lagi lihat lampu merah, pikir gua lagi ngamalin Al-Quran. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu walaupun pemerintah kayak apa keadaannya, Iya, urusan kan lain suka deh. tadi dijawabkan, pemerintah kayak apa? Lah itu kan pemerintah ngusulin yang baik. Gitu. Benar. Itu ngamalin Al-Quran. Benar. Ngamalin Al-Quran tuh gampang banget gitu loh ya. Terus juga tadi ya di masjid tuh tertib banget. Giliran di jalan ya berantakan. Tertib. Gimana? Iya. Gimana sih saya? Gimana sih saya? Ya intinya mikirnya gini saat kita taat di jalan itu adalah bukan karena semata-mata ada polisinya, tapi karena kita dilihat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Makanya kita harus punya sifat apa? Muraqabah. Selalu Awasi. Merasa diawasi. Terakhir dari Bang Bariki ya. Kira-kira pesan apa nih buat netizen Konoha supaya semakin baik di jalan? Kira-kira apa? Simpelnya gini aja sih ya. Karena ini temanya adalah agama. Yes. Ya kan. Wih, mantap Agamanya ini. Islam. Iya. Mau Agamanya pakai peci Islam, dulu ya kan? biar lebih mendalami. Siap. Kalian diwajibkan sholat 5 waktu. Bener kan? Benar. Ya, sama di jalan pun juga ada aturannya. Ya mengatur tadilah pemerintah itu kan ulil amri lah. Tolonglah. Jangan hanya taat agama saja, tapi taati aturan pemerintah untuk keselamatan bersama. Betul. Gitu loh. Karena kenapa? Kalau kalian nabrak kecelakaan, bukan hanya diri kalian yang rugi, tapi orang yang sudah benar, gitu kan itu juga merugi. Sampai kadang kalau kata mereka yang suka melanggar ini, kan saya juga bayar pajak Pak, saya bilang. Emang yang tertib juga nggak bayar pajak, saya bilang. Gak ada urusan padahal ya. Iya, saya juga bayar pajak sebagai kepolisian, saya bilang kan. Iya. Tapi jangan jadikan apa ya? Yang saya kurang suka dari warga-warga Konoha ini ketika salah tuh berat mengakui kesalahan. Itu sangat berat sekali. Iya. Untuk mengakui kesalahan. Tinggal bilang, Itu mantap itu emang. maaf Pak saya salah, saya nggak tahu aturan atau apa. Udah selesai gitu loh. Tapi mereka menutupi rasa malunya ini mungkin ya itulah. Dengan Marah. marah. Yang kemarin juga viral ada yang motornya malah ditinggal. Itu aneh sih. Gitu. Ada. Iya. Motornya ditinggal sampai orang tuanya yang ngambil. Ngadat dia. Ya Allah ya. Dia ngadat. Itu lucu sih itu. Udah salah ngadat. Jadi 2 kali kerja gak sih? Jagain juga dong Pak. Tapi kebetulan bukan saya, teman saya. Oke. Cerita dia. Jadi ditegur, dinasehatin, nggak terima. Biasalah, woman biasa. Oh, woman. Nah, satu juga pesan buat ibu-ibu. Nah, ibu-ibu nih. Ya, ibu-ibu. Khusus buat ibu-ibu nih. Ya, Sen kiri belok kanan. bahwa Anda punya anak-anak di rumah gitu ya. Anda Masya Allah perannya sangat besar di rumah itu. Betul. Kalau andanya sakit, andanya kecelakaan, andanya nggak ada gitu loh. Kasihan anak-anak. Ya emang kadang-kadang suka lihat alasan pakai jilbab, nggak pakai helm nggak bisa. Ya jilbab itu nutupin aurat, tapi helm itu adalah bentuk aturan dari ulil amri supaya Selamat. anti selamat. Ya banyak yang akhirnya
memang sih yang berani ngelawan polisi cuman mereka ya. Ya katanya gitu ya. Iya, emang polisi juga bingung ya. Diajak berantem ya kagak pantas gitu ya. Ya masa kudu polwan juga Sat ya kan. Iya, makanya ada poluan. Nggak tahu gimana tuh poluan. Waduh, seru Sat. Kenapa ya? Ya berantem juga kali ya. Astagfirullah. Ya Allah. Iya. Sama ini nih Bang, terakhir pertanyaan buat Pak Bariki, sedikit menggelitik sebenarnya dari awal tuh. Apa tuh? Kenapa sih orang-orang ketika disuruh putar balik sesuai aturan dia kagak mau, tapi giliran jalannya ditutup sama sebuah acara, dia mau tuh muter balik jauh. Dia redo tuh. Ikhlas aja. Iya, wah ditutup ada pengajian misalnya gitu. Malah ngikut ngaji di situ. Iya, amin. Enggak, kebetulan kan kita kan di Islam. Oh gitu. Maksud saya bahas yang di Bali, saya di Bali juga ditutup. Ada acara adat ditutup juga. Iya. Cuma Biasa kalau di server aja lah biar aman ya. kalau kita kan di Jakarta meros kita nih. Begitu orang lewat lampu merah atau apa lawan arah ada bapak dilanggar. Cus ya kan. Giliran ada tablik ini kan gitu saja. Dia kagak berani tuh langgar, puter balik tuh. Itu gimana Pak pendapat Bapak tuh? Apakah Bapak harus bikin acara aja pengajian juga? Giliran polisi naruh plang dibilang nyari duit. Iya. Uzon banget bener-bener netizen ya. Iya. Padahal cuma bawa kertas tilang doang ya. Iya. Gimana tuh Pak? Apa yang salah dari kepikiran Konoha tuh apa tuh? Emang udah gak beres aja dari awal Jai. Tadi balik lagi, jangan cuman taat di masjid, jangan cuman ketaatan ada di iman, ada di sajadah gitu ya. Ya, tapi ya harus juga ketaatan tuh ada di jalanan. Sajadahnya dibawa ke jalan sama dia. Sorry. Orangnya apa ya? Iya. Sorry banget. Iya. Masa kita harus kayak polisi India. Gimana tuh? Gimana Inspektur Pijai. Iya. Bawa tongkat biasanya. Ya itu. Kalau menertibkan lawan arah benar-benar Digebukin. Aduh. Kan nggak mungkin dong. Nanti nggak terima. Gitu. Dibilangin baik-baik juga ngeyel. Makanya saya Bener. udah heran gitu loh. Iya. Ditilang dibilang nyari duit. Apa coba kan? Pindahin ke Korut Pak mendingan. Makanya memang benar di atas sabar ada polisi kunuha ya bener. Luar biasa aja. Ustadz belum kasih kita Yang tadi buat nasihat mak terakhir. lagi oke. Iya dong. Ini yang general saat yang general. General. Kira-kira buat semua netizen Indonesia supaya taat sama pemerintah melalui Dan ini. menghargai kinerja para polisi ini. Taib, ya saya sih cuman tadi bawakan satu ayat dari Al-Quran, la doror wala dirar. Nah, Jangan membahayakan dirimu dan jangan bikin bahaya buat orang lain. Ya, bahwa semua aturan dibikin adalah untuk kebaikan insya Allah. Apalagi masalah jalanan nih ya, masalah jalanan. Saya juga nggak tahu ada nggak aturan dibikin di jalanan buat keuntungan polisi? Ya nggak ada. Gak ada ya, iya kan semuanya buat keuntungan kemaslahatan bersama. masyarakat. Dan kejadian ini ditabrak, ini keserempet, ini jatuh dari motor dan lain sebagainya itu banyak. Jangan sampai berikutnya adalah Anda. Jangan sampai berikutnya Anda dan jangan sampai keluarga kehilangan Anda. Betapa banyak cerita-cerita di koran, di internet, di media tentang masalah kecelakaan lalu lintas. Ya, dan kita semua berharap mati dalam keadaan yang baik. Ya, mati dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Akhir yang baik itu kan enak Bang, ya lagi ibadah bukan lagi ngebut. Bukan lagi ngelanggar lalu lintas ya. Lagi ngituin motor. Waduh, mati. Iya. Lagi kena ain. Iya. Kenal pot brong lagi. Lawan arah lagi. Bawa anak istri gak pakai helm lagi. Aduh kok jaya banget dah. Dan buat anak-anak motor, Masya Allah, respect banget buat yang naik motor, banyak orang bareng-bareng, entah namanya apa tuh pagi-pagi namanya, Morning ride, Cimori lah, ya, apalah istilahnya, tetap aturi lalu lintas, pakai helm. Helm itu bukan menandakan Anda bisa terus hidup, tapi itu ikhtiar agar Anda bisa pulang ke rumah. Anda bisa ketemu lagi sama keluarga. Bahwa semua yang kita lakukan untuk masjid, di masjid kita rapi, teratur, imam ngomong diikutin, ya lu ikutin juga loh polisi Konoha. Kalau memang dia
menyarankan sesuatu yang baik. Gak ada kan. So vakum. Gak ada yang. Gak ada. Udah mau gak ada. Langsung baris motornya. Putar balik doang. Iya. Motor dibaris biar kenapa sih? Masya Allah Jai, hari ini aja luar biasa Jai. Luar biasa. Kita jadi diingetin lagi untuk taat peraturan Jai. Sebenarnya nasihatin saya Bang dari tadi. Sama nih. saya Oh juga. gitu ya. Kita kan terlalu brongs banget kalau di jalan. Apalagi kita suka bawa banyak orang kan ya. Iya betul. Nah besok-besok kita telepon Pak Konoha. Tanggal 30 Agustus insya Allah. Tanggal nanti. 30 Agustus kita bakal jalan bareng ya. Iya. Dari Motorrad BMW, sampai ke ya. JCC. Insya Allah juga bersama dengan Ustadz Agus Jai. Iya, Pak Polisi ikut lagi dong. Boleh insya Allah. Kegiatan apa sih kita besok nih? Seperti biasa, kegiatan kita untuk bermotoran, nyampe di JCC itu ada namanya Halal Culture Market Indonesia, Ustaz. Yang jadi mana di kita akan sana hadir di sana nanti ya. kita juga bakal menghadiri sebuah event yang sifatnya itu seseruan, tapi juga dalam koridor halal gitu. Sambil juga belajar. Pasti kalau itu. Luar biasa. Ya netizen Indonesia nih. Kita sudahi aja dah pembicaraan kita. Gue takut ditilang sama Pak Kunuha nanti nih. Iya. Terima kasih Pak Bariki udah hadir di sama-sama. podcast kita kali ini. Ustadz jazakallah khairan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita. Amin. Closing Jai. Seperti biasa teman-teman, jangan sampai dilewatkan episode-episode yang ada di Instagramnya Pak Polisi Konoha. Itu karena penting banget. Iya, bener. Penting itu. Bener, Dan yang kedua jangan juga sampai lupa kalian follow Ustadz Agus Hendra. Karena apa? Kalau kalian follow di situ banyak juga diingatkan. Bener. Jadi kolaborasi yang pas nih antara negara dan juga agama. Klop. Dan jangan lupa follow juga nih Ustadz Dani nih. Udah mulai membahas lalat. Nanti besok kutu. Besok akan bahas laba-laba. Penting. Karena banyak sekali orang-orang fauna gue ya jadinya ya. Bisa juga oke, kayak oke, gitu. oke. Ya, dan pastinya tonton terus nih Rumah Zayan Inside Outside Never Stop Learning Never never stop stop doing. doing. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.